Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Lubis dari program studi pendidikan kimia. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah kimia ICT, yaitu menjelaskan mengenai materi kimia modern, di mana kimia didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang komposisi, struktur, sifat, dan reaksi dari senyawaan terutama atom dan sistem molekular. Kimia adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang berhubungan erat dengan fisika dan juga biologi. Lingkup kimia sangat luas, yaitu dapat meliputi seluruh alam dan segala sesuatu yang hidup maupun tidak. Kimia tidak hanya memperhatikan komposisi dan perubahan, tetapi juga energi dan perubahannya. Pertumbuhan ilmu kimia modern. Ilmu kimia ini sudah memiliki perkembangan mulai dari zaman kimia kuno, zaman kimia pertengahan, hingga zaman kimia modern. Ilmu kimia dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno dalam penemuannya. Ternyata ada yang diperoleh secara kebetulan dan trial and error. Akan tetapi, secara garis besar, ilmu kimia memiliki dua landasan yang penting, yaitu aspek teoritis dan aspek empiris. Serangkaian penemuan ilmiah yang berhubungan dengan pembakaran dianggap sebagai titik awal lahirnya kimia modern. Berarti kimia modern ini bermula dari proses adanya pembakaran. Hal ini disebabkan oleh temuan-temuannya yang dilandasi dengan prinsip dan teori yang dikembangkan oleh pakar alkimia, kemudian dikaji melalui percobaan dan menggunakan metode ilmiah. Beberapa pakar kimia yang dianggap sebagai pencetus kimia modern adalah Joseph Priestley, Anthony Lavoisier, dan John Dalton. Dan kita mengenal bapak kimia modern yaitu Anthony Lavoisier. Ini mungkin sudah tidak asing lagi karena beliau sangat berpengaruh penting dalam ilmu kimia. Awalnya yaitu Priestley merupakan yang pertama kali melakukan percobaan dengan pembakaran materi yang dikaji dengan ilmiah. Hasil dari pengukurannya, jika suatu materi dibakar akan mengalami kehilangan zat berphlogiston. Hal tersebut dilihat dari perbedaan massa sebelum dan sesudah terjadinya pembakaran. Penemuan pengukuran ini pun kemudian dikenal dengan teori phlogiston. Akan tetapi terdapat kelemahan dari percobaan Priestley, yaitu pembakaran dilakukan dalam wajan yang terbuka sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran materi dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu, pernyataan Priestley ini disanggah oleh Lavoisier. Lavoisier pun menyebut sanggahannya ini sebagai hukum kekekalan massa yang kita kenal sekarang ini di dalam hukum ilmu kimia. Hingga kini teorinya kerap menjadi rujukan bagi teori ilmu kimia modern. Sementara itu, ilmu kimia terus berusaha untuk mengembangkan berbagai bahan proses pembakaran dengan meminimalisir pencemaran terhadap lingkungan, baik di perairan, udara, dan tanah. Untuk memenuhi hal tersebut tentu perlu pemahaman konsep-konsep kimia yang valid dan mutakhir. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan penelitian yang berkesinambungan dan terpadu. Salah satu material yang sedang dikembangkan saat ini adalah polimer, yaitu bahan pembuat minuman kemasan. Selain itu ada material lainnya seperti keramik, komposit, dan kristal cair. Bahkan saat ini sedang dikembangkan teknologi, contohnya adalah CNTS atau carbon nanotubes. Material CNTS ini memiliki konduktivitas atau kemampuan menghantar panas, termal, dan listrik yang sangat tinggi sehingga sangat berguna untuk elektronik canggih, misalnya pada mikroskop elektron. Yang kedua yaitu permulaan kimia listrik. Kimia Michael Faraday ialah ilmuwan Inggris yang mendapatkan julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia mempelajari dengan bidang ilmu pengetahuan termasuk elektromagnetis dan elektrokimia. Dia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakaran bunsen yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber panas yang praktis. Sehingga permulaan kimia listrik ini juga merupakan awal dari kimia modern.
dan bapak kimia listrik adalah Michael Faraday. Ini juga sudah sangat terkenal di dalam berkembangnya ilmu kimia. Cabang dari ilmu kimia ini sangat banyak yang kita ketahui sekarang, apalagi di dalam kimia modern sekarang ini. Ternyata ilmu kimia sangat memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Beberapa cabang dari ilmu kimia adalah kimia analitik. Kimia analitik merupakan analisis cuplikan bahan untuk memperoleh pemahaman tentang susunan kimia dan strukturnya. Yang kedua adalah biokimia, yaitu mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Yang ketiga adalah kimia anorganik, yang mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. Yang keempat adalah kimia organik, yaitu mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Dan yang kelima adalah kimia fisik, yaitu mengkaji dasar fisik, sistem, dan bagian kimia, khususnya energetika dan dinamika sistem dan bagian tersebut. Ini adalah beberapa cabang dari ilmu kimia, dan sebenarnya masih banyak lagi cabang-cabang ilmu kimia yang lainnya. Aplikasi ilmu kimia, ternyata ilmu kimia itu sangat besar manfaatnya di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu pada kesehatan dan kedokteran. Kimia di bidang kesehatan dan kedokteran mempermudah para ahli dalam mendiagnosis berbagai penyakit dan juga mempelajari genetika dan metode pengobatan kesehatan seperti pembuatan alat cuci darah sehingga pembuatan materi sintesis pengganti tulang dan gigi, dan banyak juga untuk aplikasi-aplikasi lainnya. Yang kedua adalah dalam energi dan lingkungan. Dalam bidang energi, kimia berperan dalam pencairan energi alternatif seperti biogas dari tumbuhan dan sel surya. Proses kimia dari tumbuhan dan sel surya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penghasil energi alternatif. Yang ketiga adalah dalam bidang bioteknologi, yaitu bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, yaitu bakteri, fungi, dan virus, maupun produk dari makhluk hidup, yaitu enzim dan alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima adalah bahan pangan dan pertanian. Pangan adalah kesatuan polimer manusia yang dihasilkan dari industri pertanian. Produksi pangan harus dioptimalkan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Karena itu, ahli kimia menciptakan pupuk sintesis yang dapat meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan. Selain itu, ahli kimia menciptakan pestisida agar tidak rusak oleh hama tanaman. Itu adalah beberapa bagian manfaat dari aplikasi kimia, tetapi masih banyak di zaman sekarang ini, apalagi di bidang-bidang industri yang dimana ilmu kimia ini sangat memberikan manfaat untuk kita dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulannya adalah ilmu kimia dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno. Dalam penemuannya ternyata ada yang diperoleh secara kebetulan atau trial and error. Akan tetapi secara garis besar ilmu kimia memiliki dua landasan yang penting, yaitu aspek teoritis dan empiris. Pencetus kimia modern adalah Joseph Priestley, Anthony Lavoisier, dan John Dalton. Teori Flintstone merupakan perbedaan massa sebelum dan sesudah reaksi. Hukum kekekalan massa oleh Lavoisier menjadi hukum rujukan kimia modern. Permulaan ilmu kimia listrik awal mulanya dari ilmuwan Michael Faraday, yang tadi adalah bapak kimia listrik, dan ilmu kimia memiliki banyak cabang seperti kimia analisis, kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik, dan lain sebagainya. Dan di masa sekarang ini juga memiliki banyak aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.